saya tanya, ada negara yang bisa berdiri tegak nggak tanpa militernya? Ada negara ekonominya maju nggak tanpa militernya? Saya tanya, mana? Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Jadi karena militer pun diperkecil. Bayangin, jumlahnya aja nggak sampai 600.000. Mana demokrasi itu yang kalian yang mau reformasi? Saya mau tanya sekarang. Jadi itu bicara antropologi, bicara budaya, bicara agama. Karena agama itu masuk dari budaya. Saya udah katakan, tidak ada agama Kristen. Siapa yang bilang ada agama Kristen? Kenapa kalian mau di-framing? Kalau saya tanya. Nah, jadi itulah kesalahan kita. Kita semua salah. Ya kalau pemerintah pusat salah, ya semua kita salah. Kenapa Amerika nggak memperjuangkan Timor supaya Papua merdeka? Saya tanya, kenapa? Why? Lah, itu negara-negara adidaya. Kenapa Cina juga nggak mendukung? Itu sudah diagendakan, mohon maaf ya. Coba kita bicara ini, tidak boleh kita tidak bicara masa lalu. Ya masalah Islamisasi di sana ya salah kita. Kenapa kita bisa masuk ke penduduk, tapi bagaimana mempertahankan Indonesia nggak bisa masuk ke penduduk? Makanya saya bilang, berapa kali saya ngomong, kalau khilafah berkuasa, Batak merdeka, Papua merdeka, itu otomatis. Kan tadi saya bilang, ada persyaratan kan? Pasti merdeka. Ya, karena sudah bukan lagi kita Indonesia, kalau udah khilafah yang berkuasa, bukan lagi Indonesia. Pancasila itu udah nggak ada, makanya udah nggak ada negara. Itu silakan Papua merdeka, tunggu momentum itu. Waduh. Ayo. Shalom Pak Siantamer. Ya, Halo, Pak, saya shalom. Pak Napi Tupulu. Shalom. Shalom. Ya, Pak Tobing, ya tadi saya ikuti dari pertama penjelasan masalah antropologi sosiologis. Itu saya ikuti. Saya juga analisis itu, tapi Pak itu bahasa udah terlambat, Pak. Begitu juga bahasa dari Pak Tobing, bahasa sudah terlambat. Jangan kita bicara perang, baru kita bicara strategi perang, bukan begitu. Bagaimana perpecahan terjadi sesuatu, bukan kita bicara perpecahan mau dihadapi dengan apa. Kita harus cari prima causa, sebab akibat, itu yang paling utama. Di Irian saya sudah ulang, saya ini kuliah Pak, ambil sastra. Saya belajar antropologi budaya dari Kuncharaningrat. Saya belajar mentalitas orang Indonesia bagaimana, tapi saya lepas dari pemikiran itu. Pertama yang saya tidak setuju, itu cara-cara pendekatan sosiologisnya, bukan itu Pak. Yang mau dekat ada bukan. Negara kita udah terlambat. Dari 40 tahun lalu, kami mahasiswa sudah berbicara tentang antropologi, sosiologi, lain sejarah, lain sebagainya. Persoalan di negara kita, persoalan yang sekarang di negara kita, adalah diakibatkanlah bagaimana mereka melakukan proses Islamisasi di Papua. Itu yang jelek di negara kita. Yang negara tidak lihat. TNI berperang di sana diakibatkan adalah politik agama. Nanti satu kali Napi Tupulu akan sadar. Oke. Mungkin Pak Napi Tupulu, Pak Tobing tanya, coba tadi kasih asumsi. Saya bilang, kenapa kamu tangkap? Saya ulang, kenapa kamu tangkap Gubernur Lukas NMB? Adalah simbol Kristen di sana. Mengapa Anda tidak rekrut adalah pendeta-pendeta di sana? Tokoh-tokoh agama. Lihat si Tewu, Pak. Beberapa tokoh-tokoh Irian, ya, janganlah kita visual, orang bilang aja visual visual jarak jauh lah. Saya bilang, mereka hormati, dibilang pastor, itu tokoh-tokoh. Karena mereka segani di sana adalah pendeta. Nah, persoalannya di sini ya, benar juga Pak Napi Tulu bilang, dilibatkan pendeta di sana. Yang jadi masalah di negara kita adalah satu. Sudah 40 tahun, 50 tahun merdeka, negara tidak perhatikan Irian itu. Kemudian Irian itu terjadi perpecahan seperti ini karena ada kecemburuan.
sosial, ya kan? Ada kesenjangan sosial, timbul konflik sosial, itu dia punya pokok. Bukan kita bicara dia mau merdeka sendiri. Coba dia itu Pak, pembangunan benar-benar dijalankan di sana, seperti yang di Jawa. Karena sekarang Pak Tobing bicara, saya enggak di kepala saya. Kenapa kekayaan itu diperas habis di Papua dan dibawa ke Jawa? Itu persoalan negara. Mereka tahu, penduduk di sana tahu, penduduk di sana pintar. Kemudian kenapa dipaksakan Islamisasi di sana? Yang notabene adalah mereka dengar adalah pendeta-pendeta. Anda usah bilang Katolik, anda usah Kristen, itu salah, Pak. Salah. Karena strategi bagaimana penduduk membunuh pendeta itu adalah skenario negara. Bukan penduduk yang pakai media, baru dibilang, kita ini korban media, dari Tribun Timur itu, dari mana itu, notabene adalah anggaran Islam yang coba membuat itu. Itu kadang-kadang mata kita udah buta. Kita lihat keadaan sekarang Pak, di Papua. Di Papua itu pertama, ada pembangunan jalan-jalan tol. Saya sudah ulangi dari beberapa bulan lalu. Yang mereka dahulukan bangun adalah masjid dan musola. Saya bilang ini salah, saya bilang salah. Ini akan terjadi perpecahan besar-besaran. Oleh sebab itu, waktu negara itu coba dia bangun gereja. Nanti dari metode itu ya, dari pendeta-pendeta itu yang akan mengapakan rakyat. Bahkan ada jadi kesatuan. Ya di negara kita jangan bicaralah sejarah-sejarah dulu. Bicara sekarang apa sebab. Sekarang Pak, dengar baik-baik. Saya bukan memprovokasi. Sekarang saya tanya, Papua Nugini itu Kapoldanya siapa? Jujurlah, Pak Napi Tupulu. Siapa? Mualaf itu Pak. Orang Kristen jadi Islam. DNA-nya babi, Simpak Matius. Ada lagi calon gubernur yang nama Ali itu. Enggak tahu dia Brigadier Jenderal yang udah pensiun. Disiapkan oleh Islam untuk jadi gubernur. Buka kepala kita. Jangan kita cuma lihat yang masa lalu. Pak Tobing juga begitu. Analisa kenapa ini jadi perang. Apa sebabnya. Bukan pakai solusi-solusi. Bukan. Ini ada kecemburuan. Sama aja di keluarga kita. Kalau adalah salah satu anak di keluarga kita, kita cuma perhatikan anak sebelah. Anak satu cemburu dong. Begitu juga di Papua. Bapak lihat pembangunan di Papua kasihan Pak. Orang masih koteka. Kasihan negara di sana. Penduduknya kehidupannya tinggal di Sabua, nggak ada nggak ada apa. Minumnya nggak ada air pump, elektriknya nggak ada. Baru kita mengadu di sini salah situ. Yang salah adalah negara kita Pak. Langsung bilang aja. Siapa itu negara kita sekarang ini TNI, Polri diadukan dengan rakyat, diakibatkan oleh politik. Tapi Bapak cuma pikir, siapa yang mengadukan itu? Coba tanya, siapa yang mengadukan? Mahfud MD, si ketua KPK, dia tangkap si gubernur masuk penjara, ada skenario mereka memecahkan Irian Jaya menjadi berapa? Untuk diislamisasikan. Itu yang ditanamkan di otak. Sekarang rakyat dengan TNI diadu dombakan oleh negara, oleh politikus itu. Coba cek background. Masa Mahfud MD ketua KPK sama presiden menyetujui untuk menangkap Lukas NMB adalah gubernur Irian Jaya. Kenapa Anies Baswedan tidak ditangkap? Coba saya tanya Pak Napi Tupulu. Ya balok di depan mata tidak kelihatan. Ya kan? Jarum di ujung sana mereka lihat. Itu kesalahan negara kita. Tinggal tunggu tanggal main Pak. Manado juga akan merdeka. Ambon tinggal masalah waktu. Oleh sebab itu kita nggak usah membahas. Militer berapapun juta mau masuk ke sana Pak. Cuman satu Pak. Kalau ada seorang bilioner orang ini yang dia cuma sewa Pak. 5 tentara bayaran Inggris atau Amerika. Habis di TNI. Percaya nggak? Mereka udah capek-capek ke hutan naik gunung. Tiba-tiba di atas gunung TNI udah ada di situ si tentara bayaran. Karena mereka menggunakan teknologi sekarang, bukan bagai fisik Pak. Nah ini yang saya semua sarankan kepada hati-hati. Hati-hatilah melihat negara. Nggak usahlah dengar antropologi, sosiologis, atau pendekatan tentara, atau bilang ini. Karena negara sudah salah. Mengislamkan Papua itu. Itu kalau Pak Napi Tupulu tanya kepada, kok Pak Teddy tanya begini? Iya, saya tanya. Yang mission itu masuk tahun berapa di Irian? Masuk tahun berapa?
Sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, mereka sudah ada di sana. Kenapa mereka mau tangkap orang New Zealand? Di situ ada orang Belanda, ada orang Inggris, ada orang Jerman, ada orang Amerika yang jadi misi pelayanan di sana. Ngapain nggak tangkap mereka? Baru ini negara bikin frame. Oh, si pemberontak bunuh rakyat, si pemberontak bunuh polisi, si pemberontak bunuh tentara. Saya tanya, berapa ribu mereka genosid orang Irian? Kenapa nggak dimuat? Berita-berita sekarang kalau ada suku bunuh pendeta dibilang, oh ini suku bunuh. Tidak Pak, itu bohong itu. Ya Bapak saya di Amerika, Bapak di Indonesia. Karena Bapak di dalam bingkai, Bapak tidak bisa melihat diri Bapak. Kalau saya bisa lihat. Karena saya di luar. Orang di Amerika melihat itu dari luar, bukan dari dalam. Dunia Pak sekarang, saya bilang kentut aja sekarang ada masalah HAM di Papua. Langsung tembus ke UN. Kita nggak usah ngomong ke sini. Terjadi pembantaian di itu mereka tahu. Orang-orang Papua itu pemberontak itu punya high teknologi. Mereka ada genggamnya di Inggris, di Eropa, Australia, semua di Papua Nugini sekitarnya, Amerika ada itu. Mereka lihat nih negara nggak berbohong, nggak usah lah. Mau TNI bilang begini, Margono itu nggak usah berbohong. Yang cuma satu harapan saya. Cuman satu, jangan diislamkan Papua. Kalau mau suka maju. Karena kalau dia diislamkan artinya memundurkan. Kalau dia mau dikristenkan itu akan maju. Karena saya tahu misi visi Kristen tidak kristenisasi Pak. Visi Kristen dulu di Sulut bukan. Mereka bangun rumah sakit, mereka bangun pendidikan, mereka bangun untuk kesejahteraan rakyat semua. Tetapi tidak membangun merekrut supaya jadi Kristen, bukan. Di Irian bukan juga. Orang Jerman masuk bukan dikristenisasi. Bangun rumah sakit, bangun listrik, pemasangan air, pengobatan. Itu tujuan utama. Ya ini ya teman-teman ya cuma segambaran bagi kita. Janganlah angkat ke permukaan sekarang apa yang terjadi di Papua. Kita bicara sekarang lah. Apa sebab prima causa itu apa? Sebab akibat apa? Saya bilang ulang lagi ada kecemburuan sosial di sana. Ada konflik sosial. Ini diakibatkan karena ini Islam yang merajalela. Pak, Islam sekarang itu saya udah bilang dari 5-10 tahun mereka sudah secara organik, secara sistemik udah masuk ke semua departemen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Kristen sekarang melawan tembok. Ngapain you mau bebaskan si A di penjara? Mereka triliun uangnya. Triliun uangnya. Kapan saja Pansian Tamer kalau mereka mau penjarakan boleh. Pak Tobing pun kalau mau dipenjarakan sekarang boleh. Ya, mereka tinggal atur uang Pak. Persoalannya di situ. Di negara kita mereka tinggal atur uang. Nah ini saya bilang ulang ya, mereka. Tapi Pak di sini Pak kita jangan marah, kita jangan emosi, kita jangan ada kebencian, ada iri, ada tinggi. Ini bagian daripada secara akademis bagian dari program planning, organizing, actuating, controlling daripada institusi Islam itu untuk menguasai negara dan sumber daya alam negara. Itu kita jangan dengan oh ini Islam bikin kita enggak marah, bikin apa di Papua enggak marah, itu bagian dari program. Dan ada rancangan mereka enggak usah itu Pak, jago itu. Kita juga di GMKI tahu itu dari dulu dari 40 tahun lalu. Cuma kita enggak ada rancangan kejahatan. Rancangan kita adalah rancangan damai sejahtera sukacita, rancangan kemakmuran. Itu yang saya kalau Islam mau dengar itu rancangan kita, tidak ada rancangan kejahatan di dalam itu. Seperti Pak Napi itu dulu bilang tadi, keluarganya ada yang di Jawa. Orang Manado juga ada di sana. Bagaimana mendekati dengan rakyat bukan pendekatan kejahatan, Pak. Bagaimana mensugesti orang mereka itu untuk kesejahteraan. Oh begini. Sehingga rakyat dengan ABRI itu menyatu. Karena orang Kristen caranya lain. Dengan damai sejahtera. Bukan ada motivasi di belakang itu. Beda dengan Islam, Pak. Tuh. Ya, Bapak bicara tadi Yusuf Kala. Siapa yang bicara Yusuf Kala? Pak, tanya itu kapengnya berapa ribu hektar dia ada Irian Jaya. Marwali aja dia kuasai, Pak. Yang si ketua masjid ini seolah-olah dia bawa damai. Tapi, oke, Bapak-Bapak nggak percaya. Coba tanyalah. Berapa lahannya yang ada di Irian sana. Yang dia kuasai.
Morowali yang dia kuasai, milik dia. Masih banyak program-program yang dilaksanakan. Mereka kerjasama dengan wakil presiden, ketua NU, Muhammadiyah, mereka itu satu itu. Nah, sekarang negara kita sia-sia, Pak. Saya bilang karena TNI diadu dombakan dengan rakyat, karena TNI tidak tahu politik. Maka TNI dipolitisir oleh negara sama polisi. Nah, ini jeleknya negara kita. Itu yang kita harus jaga hati-hati. Yang ini yang kita harus sampaikan kepada media. Supaya pejabat tinggi negara kita menjadi seorang nasionalis muridlen, mengikuti Galarua, mengikuti Pancasila. Seperti saya ini orang Pancasila asli, Pak. Saya pulang nggak pernah ada saya minoritas. Ya jujur nggak pernah. Ini bahasa saya dari dulu. Nggak mau pikir saya mau tinggal di Aceh, saya bilang saya Indonesia. Nggak bilang dari Sulawesi Utara. Itu kebanggaan saya. Kebanggaan saya di mana saya darahnya Pancasila, Pak. Jujur, wawasan Nusara P4 nggak usah lah, PSBB nggak usah lah, pendidikan moral Pancasila nggak usah ajar, Pak. Mau sejarah pendidikan perjuangan bangsa nggak usah lah, mau ngajarkan pahlawan-pahlawan nasional lah, udahlah. Sekarang kita bagaimana merasa kita ini darah negara kesatuan Republik Indonesia, supaya kita berdiri di mana aja, Pak. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah laki-laki. Jangan usah persalahkan siapa, Pak, di negara kita. Yang ada salah adalah Islam ini. Islam dalam tanda kutip. Yang berusaha mau Islamkan itu Papua itu. Dengan cara, tapi dengan cara tidak baik. Dengan menguasai sumber alam di sana. Bapak lihat gejala sekarang di negara kesatuan Republik Indonesia. Apa pecahan korupsi lain sebagainya dipermainkan oleh politik agamanya itu. Itu, Pak, yang pegang kartu as di negara kesatuan Republik. Besok aja kalau dia mau gagalkan si Jawa Tengah itu untuk jadi presiden, bisa dia bongkar kasus korupsi KTP. Karena kasus korupsi 12 tahun lalu boleh direkam jejak, diambil ulang dihukum. Boleh juga si gubernur, saya ulang, beberapa gubernur di Indonesia dia boleh tangkap. Tinggal persetujuan dia dengan KPK, dengan presiden. Nah, ini ya jelek negara kita. Ya, mari kita sama-sama teman-teman di sini kita bicara sekarang, enggak usah lah bicara story antropologi, sosiologis. Sekarang kita bicara bagaimana secara dini sekarang ini mau mendeteksi secara dini supaya tahun 2024 tidak terjadi perpecahan. Dan supaya negara kita tidak ada khilafah yang hidup di negara kesatuan. Nah, itu yang dijawab sekarang ini. Oleh sebab ini pakailah corong Pak Santiamer ini. Ajak teman-teman kita masuk ke SUM ini, baru kita hantam tahun 2024. Supaya Islam ini, khilafah ini jangan menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, saya takut kalau negara kita sudah jadi negara khilafah, Pak. Itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Santiamer. Mungkin bahasa saya terlalu lama, terlalu kasar, tetapi saya tetap update. Kalau Bapak mau ikut tuh Yosua TU, ikutlah. Paradoksnya dari pertama hingga awal. Mereka segani, dia selalu bilang pasor. Semua tokoh-tokoh Papua itu rata-rata adalah Kristen yang meminta kemerdekaan. Tidak ada Islam di situ. Coba lihat diskusi itu. Tetapi itu jago, pinter. Si Abri ini, oh iya kalau mereka pecah, antar suku aja pecah. Perang, bukan itu. Kalau cuman dinamika pikir begitu, saya juga boleh bicara begitu. Sekarang di sini, oh kalau ini YouTube ini ditutup, maka akan terjadi konflik begini-begini. Gampang kan bikin. Tapi saya pikir kalau Irian Papua merdeka ya, amin lah. Karena mereka mau menuntut itu kemerdekaan. Kalau dia merdekalah. Apa sih susah negara kalau dia merdeka? Berarti kalau nggak paksakan dia merdeka, berarti negara akan susah. Ya, susah karena apa? Karena sebagian 60% sumber daya alam yang ada di Papua kasih makan sama orang Jawa, Pak. Apa Bapak, saya tanya, apa Bapak pernah dengar? Di negara kesatuan Republik Kristen itu dikasih dana untuk pergi ke Yerusalem. Pendeta pernah. Baru saya tanya, orang yang naik haji itu udah berapa juta orang? Berapa yang disubsidi negara? Saya kembali jujur. Mari kita keterbukaan negara kita terbuka. Saya tanya sama Pak Tobing. Pak Tobing setelah pensiun dapat apa? Dapat nothing. Orang yang duduk di anggota MPR, DPR, Pak, sampai mati dia pensiun. Udah triliun uangnya lagi, Pak. Orang anggota DPR cuma datang dengar duduk duit. Kok Abri nyala cemburu? Udah diajak perang ke hutan sana, ke hutan sini. Mereka cuma duduk ber-AC di gedung DPR sana.
gitu mah. Iya Pak. Iya, oleh sebab itu dengar Pak Tobing. Yang kita hantam si politikus itu. Jangan si TNI kasihan, si Margono kasihan. Jadi apa saya bilang tadi, jadi tulang apa dia, jadi tiang pancang di sana yang dimainkan oleh politikus negara. Mereka lagi asik sekarang Kak, minum bir, restoran, karaoke. Itu si anggota DPR lagi bermain begitu sekarang Pak. Kasihan TNI tidur digigit nyamuk di hutan sana. Mereka yang adu dombakan. Ya Mahfud MD mungkin sudah di Australia atau dia di Eropa lagi jalan-jalan. Nah, mari kita sama-sama. Oleh sebab itu TNI itu harus hati-hati mengambil keputusan. Berkonsolidasi baik-baik, berkoordinasi baik-baik. Jangan dijadi kambing hitamkan oleh politikus. Oleh pejabat sipil. Itu yang saya harapkan. Saya harapkan jangan dipermainkan oleh pejabat sipil. Pak, terima kasih Pak. Kiranya ada berkat bagi orang. Ya Pak Katwalo, Pak Kalowiran, orang semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mantap. Tuang ampun. Ini begini. Kali Parlente. Pak Sanjamer. Lanjut, Pak Tobing. Ya, ini terpaksa saya komentari. Yuk. TNI nggak terlambat. Tapi gara-gara demokrasi kan? Gara-gara demokrasi, TNI itu dibelenggu oleh undang-undang. Kalau bicara agama, itu bicara di sosial budaya. Saya bilang tidak bisa bicara hanya sosial budaya. Kenapa Amerika tidak mau turun tangan bikin Papua merdeka? Kenapa Timur mereka mau? Itu paling simpel, sederhana secara logika berpikir. Tetapi kami TNI tugasnya apa? Menegakkan kedaulatan, bukan menegakkan hukum. Dibuat kita jadi penegakan hukum. Undang-undang, saya waktu di staf operasi udah ngomel, bukan undang perbantuan TNI, undang-undang pelibatan TNI. Semua dibelenggu sama undang-undang. Ya. Masalah kenapa bisa islamisasi di sana? Orang Papua sendiri yang goblok kalau gitu. Kenapa mau? Kenapa mau? Itu. Jadi bukan salahnya mereka. Itulah bermain strategi. Kalau saya kan udah bilang tadi. Ya, kenapa kita mau? Kenapa satu kepala suku itu bisa naik haji semua ke Mekah sana? Hanya dengan strategi sabun. Kalau betul-betul orang Papua punya otak, ya dia cerdas, dia nggak mau dong. Ya, kalau saya beritahu, mengikut Yesus adalah keputusanku. Makanya semua ini keputusan. Kenapa satu kepala suku? Kenapa dia masuk dari bawah? Itu namanya strategi. Tapi TNI dibelenggu. Inilah waktunya TNI unjuk gigi. Sekarang kan saya tanya, ada negara yang bisa berdiri tegak nggak tanpa militernya? Ada negara ekonominya maju nggak tanpa militernya? Saya tanya, mana? Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Jadi karena militer pun diperkecil. Bayangin, jumlahnya aja nggak sampai 600.000. Mana demokrasi itu yang kalian yang mau reformasi? Saya mau tanya sekarang. Jadi itu bicara antropologi, bicara budaya, bicara agama. Karena agama itu masuk dari budaya. Saya udah katakan, tidak ada agama Kristen. Siapa yang bilang ada agama Kristen? Kenapa kalian mau di-framing? Kalau saya tanya. Nah, jadi itulah kesalahan kita. Kita semua salah. Ya kalau pemerintah pusat salah, ya semua kita salah. Kenapa Amerika nggak memperjuangkan Timur supaya Papua merdeka? Saya tanya, kenapa? Why? Lah, itu negara-negara adidaya. Kenapa Cina juga nggak mendukung? Itu sudah diagendakan, mohon maaf ya. Coba kita bicara ini, tidak boleh kita tidak bicara masa lalu. Ya masalah islamisasi di sana ya salah kita. Kenapa kita bisa masuk ke penduduk, tapi bagaimana mempertahankan Indonesia nggak bisa masuk ke penduduk? Makanya saya bilang, berapa kali saya ngomong, kalau khilafah berkuasa, Batak merdeka.
Papua merdeka, itu otomatis. Kan tadi saya bilang, ada persyaratan kan? Pasti merdeka. Ya, karena sudah bukan lagi kita Indonesia, kalau udah khilafah yang berkuasa, bukan lagi Indonesia. Pancasila itu udah nggak ada, makanya udah nggak ada negara. Itu silakan Papua merdeka, tunggu momentum itu. Nah, kita bicara strategi. Ya kalau nggak ada militer di sana, selesai udah Papua itu dari dulu. Masalah korban itu belum lagi persentase di dalam perhitungan kalau kita perang. Ya. Saya kan udah bilang, dari awal kita, kesalahan kita apa? Coba. Itu Panglima di Kodam sana banyak yang Kristen dari dulu. Ya. Banyak, ya kan? Mau sekarang ada jenderal-jenderal sekarang bintang 3-nya dari Papua itu udah banyak. Otonomi daerah, menteri pun sudah. Apalagi negara sudah membagi. Sekarang otonomi khusus. Apalagi? Biaya otonomi khusus kemana? Dikorupsi. Nah sekarang yang korupsi siapa? Ya para gubernur. Jadi gubernur siapa sih Lukas itu kena penjara? Kan karena dia ketangkap korupsi. Kan jelas bukti-bukti lah, mana pula lah. Dia bisa mengadu kepada Pengadilan HAM Internasional kalau memang dia tidak korupsi. Iya. Itu makanya, jadi saya melihat tidak ada lagi negarawan. Tidak ada negarawan. Sekarang kita lihat aja. Kenapa Rusia diam? Cina diam, Australia diam. Tapi kalau masalah Timur Timur, kenapa Australia ikut turun tangan? Amerika turun tangan. Tapi kenapa Papua diam? Nggak diapakan, itu udah diagendakan. Coba buka dulu nanti Santi Amer. Jadi kalau membahas begini, tidak boleh ujuk-ujuk begini, kita harus membahasnya what was, apa yang terjadi di masa lalu. Apa yang sekarang terjadi, sekarang menuntutnya luar biasa. Ya kan? Emangnya TNI pusing dengan apa pilot Susi Air itu? Nggak pusing. Kalau dia dibunuh ya New Zealand yang turun tangan, bukan kita. Kita bukan warga negara kita itu. Karena di konstitusi melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan melindungi bangsa Finlandia kayak New Zealand kayak, nggak ada. Itu konstitusi. Ya betul. Pak Margono nggak mau dia. Dia sudah berpegang kepada strategi. Sekarang saya tanya di forum ini, bagaimana supaya Papua selesai? Bisa nggak selesai? Inilah yang paling rumit. Memang kalau Papua merdeka, ya saya katakan Maluku ikut menyusul, Aceh ikut menyusul, bubar negara ini. Loh, belum lagi yang lain, banyak. Batak pun bisa menyusul. Ya, karena saya bukan bangsa Indonesia. Sebelumnya ya, bangsa Batak bukan bangsa Indonesia, saya beritahu. Tetapi menjadi Indonesia ketika Indonesia merdeka. Kita bersatu. Saya beritahu aja, bangsa Batak punya tulisan sendiri. Punya bahasa sendiri, punya wilayah sendiri. Punya adat budaya sendiri. Lengkap sebagai suatu bangsa. Tetapi karena kita bersatu. Ya. Masalah Papua, Santi Amer, Lai, ngomong dulu lah. Suruh Pak Teddy itu ke Batak sana, dia lihat seperti apa kampung kita ini. Seperti apa? Lebih maju Papua nggak dibandingkan Batak sekarang? Jadi Pak Teddy, saya beritahu ya. Minum sagiru. Kalau datang ke kampung saya, ya baru Pak Teddy bisa membedakan. Yang terlambat itu, ya belum tentu dia tidak lebih maju. Bersyukurlah Papua sekarang dibangun dengan teknologi yang lebih canggih. Bayangkan kalau dulu dibangun. Jadi yang belakangan itu belum tentu tidak terdepan. Yang terdepan itu, lihat Jakarta sekarang, udah kayak apa? Makanya ada ide untuk membangun IKN. Ya, karena belum tentu yang duluan dibangun itu lebih apa. Loh, Manado juga menerima uang dari hasil Papua kok. Jangan dikira enggak, karena anggaran belanja negara itu Amin, benar. Amin, benar. Sedikit. Pak Teddy, TNI tidak terlambat, cuman dihambat. Beda. Pokoknya Pak Tobing, saya enggak mau dengar
Kalau TNI dipolitisir, itu aja saya nggak mau. Berani saya dengar dipolitisir. Kami Saya juga nggak akan mau, berperang dengan Pak Tobing. Jujur saya akan kalau TNI dipolitisir, itu saya nggak mau. Jangan mau diperalat gitu lah ya, jangan mau dipolitisir. Iya, janganlah. Jangan kalau masa TNI nggak boleh berpolitik pakai undang-undang. Kalau dipolitisir boleh. Itu jeleknya. Ya kan di undang-undang nggak boleh. TNI ikut Iya, dalam hal begitu. makanya. Tapi anehnya dipolitisir. Kan saya katakan begini, sudah berapa kali saya di TNI juga ngomong, kamu tuh alat negara, bukan alat pemerintahan. Sumpahnya kita itu setia kepada negara, bukan setia kepada pemerintah. Tunggu dulu. Baca itu undang-undang apa? Sumpah prajurit itu. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, bukan setia kepada pemerintahan. Makanya dia institusi sendiri. Ya, alat negara, bukan alat pemerintah. Ya kalau situasi begini, ini pemerintah aja nggak berani mengatakan darurat militer. Darurat militer khusus Papua. Militer ambil alih. Gitu loh. Tapi kita ginilah. Bagaimana damai ini? Alah, sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang kok. Sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Ya, nggak usah lagi ribut-ribut. Saya khawatir Papua nggak sempat merdeka itu. Ya, nggak sempat merdeka Tuhan Yesus sudah turun. Ya, dibawa ke Yerusalem baru. Yerusalem baru. Ini tanah, Pak Teddy. Tanah yang ada di dunia ini, bumi ini milik siapa sih? Milik orang Papua? Milik orang Jawa? Milik orang Batak? Miliknya Tuhan. Manusia tidak bisa menciptakan bumi. Makanya kita mau tarik kemana akarnya? Karena ada emas di situ. Coba kalau nggak ada emas di situ. Mau merdeka nggak dia? Milik Tuhan yang mana, Pak? Hah? Milik Tuhannya siapa, Pak? Ya milik Tuhan kita lah. Tuhan mana lagi? Nanti yang seberang bilang milik Tuhan mereka. Nah itulah memang Tuhan kan sekarang begini ya. Kan saya bilang tolong yang ditetapkan oleh Tuhan, yang seizin oleh Tuhan. Memang sudah seizin. Bahkan sudah dinubuatkan kan. Ada antikris. Loh Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tetapi kenapa para pendeta sana nggak bisa meyakinkan? Kenapa nggak bisa meyakinkan? Yang salah siapa? Sekarang saya tanya. Saya salahkan pendetanya juga lah. Padahal Injil lebih dulu masuk di sana daripada di Tanah Batak. Loh, saya beritahu, ini semua tanahnya Tuhan yang menciptakan. Ya kan? Bukan, manusia bisa nggak menciptakan? Jangan bilang, itu sementara saja. Kalau seandainya nggak ada emas di sana, kira-kira Papua pengen merdeka nggak? Kalau saya tanya. Loh, kembali lagi pertanyaannya, jika kan? Nah, jadi kembali lagi lah, sudahlah. Mau merdeka atau tidak merdeka, tadi kan udah saya bilang, kalau seizin Tuhan, kalau Tuhan mengendaki, merdeka. Ya kita juga pasrah, saya juga pasrah kok. Tapi melihat situasi sebegini, contoh begini ya. Sekarang begini, saya kira kita pernah nonton film ya. Ketika pesawat dibajak. Ya, pesawat dibajak. Dan pesawat itu diarahkan ke tempat nuklir. Bahkan pecah. Kalau Anda jadi presiden, mana Anda pilih? Pesawatnya diledakkan, walaupun ada orang di situ. Lihat Putin. Ketika pemberontak mana itu? Kazakhstan atau apa itu? Ya, tokoh politiknya ditahan. Dia di bioskop, mensandra bioskop. Apa kata Putin? Nggak ada kompromi. Habisin. Walaupun ada rakyatnya di sana. Habisin. Kita juga nggak ada kompromi. Setiap yang melanggar konstitusi, mereka bicaralah sesuai dengan konstitusi mereka. Tanya kenapa PBB nggak mau? Kenapa Amerika nggak mau? Kenapa? Tanya kepada Menteri Luar Negeri Amerika sana. Kenapa dia nggak utak-utik Papua? Australia juga. Dia menunggu. Menunggu kita ribut. Rusia juga menunggu. Mau saya buka datanya?
Itu rahasia negara, itu rahasia internasional. Loh, jadi kita beginilah. TNI kalau mati, it is right. Kalau mereka mati, human right. Nah, banyak masalah. Kita juga mengerti ya. Makanya kita bicara di paradigma mana? Bicara di paradigma nasional atau bicara di paradigma kerajaan Tuhan? Ya, ketika kita bicara masalah agama, kita bicara di paradigma kerajaan Tuhan. Ya. Paradigma kerajaan Tuhan. Ya. Jadi kalau saya bilang ya, TNI itu sejak lama dihambat. Coba kalau keputusan di DPR sana, sekarang darurat militer khusus Papua. Militer ambil alih. Mungkin akan lain caranya. Tapi mereka gamang. Begitu dia menembak, dibilang pelanggaran HAM. Tapi kalau KKB yang mati, atau KST sekarang, dibilang human right. Hati-hatilah, banyak orang yang tidak mengerti masalah HAM. Kalau itu sudah dinyatakan perang, itu nggak ada lagi HAM. Ada HAM, ada hukum sengketa bersenjata, iya. Ketika tawanan itu ditahan, tidak boleh dibunuh, ada aturan main. Tapi KKB, dia mengikuti HAM nggak? Dia bunuh itu semua yang ditangkap sama dia. Kita nggak peduli lah. Kalau saya jadi panglima mau pilot Susi Air itu mau diapain kayak nggak urusan saya, nggak urusan kita. Karena dia bukan bangsa kita. Ingat, kita bicara kepada konstitusi. Makanya TNI itu menegakkan kedaulatan, dasarnya konstitusi. Itu aja coba. Jadi bayangin ya, sekarang lah, kalau ada kereta, kita film-film itu banyak juga ditonton. Ada kereta api dibajak. Di situ ada apa namanya? Ada nuklir. Nuklir itu mau ditabrakkan. Di situ ada rakyat. Kalau Anda jadi presiden, pilih mana? Ya selesaikan. Daripada yang lain korban. Makanya kan saya bilang, memang kita masih belum tuntas. Karena dihambat, apalagi setelah reformasi ini kan. Otonomi khusus sudah diberikan. Dana otsus sudah diberikan. Kemana? Kemana duit itu? Kemana? Hah? Makanya kalau dana itu dibagi-bagi aja ke orang Papua, itu cukup kok. Pembangunan dibangun. Dari pusat juga turun tangan. Jadi coba Pak Beta Maluku main dulu ke kampung sana saya. Stadionnya aja rumputnya nggak jelas. Ya. Coba lihat, jalan-jalannya masih curam-curam. Ya, untuk poin itu ya, bangsa Batak yang harus bersuara, Pak, memohon keadilan. Ya, bangsa Batak. Nah, sekarang begini, bangsa Batak tidak ingin merdeka. Minta satu provinsi aja, provinsi Tapanuli aja nggak dikabulkan kan? Sampai sekarang, 27 tahun. Udah berapa tahun tuh Pak Santi Amer? Mulai tahun 40, udah ada 30 tahun. Alasannya apa, Pak? Ya itulah alasannya. Kenapa Ya mereka udahlah, takut nanti kalau Batak merdeka, kalau Pak? kita cerita di sini. Loh, kita punya identitas orang Batak, tapi nggak boleh punya provinsi. Artinya dijajah. Ya iyalah. Sementara pembukaan UUD 45 penjajahan. Ada apa penjajahan? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, Pak. Ya makanya kan saya bilang, kita ngomongnya seperti Palestina Israel, Israel menjajah Palestina. Saya kan komentar juga kemarin. Tapi Anda lupa bahwa di bangsa ini juga terjadi penjajahan. Bangsa menjajah bangsa sendiri. Nah, Loh. berarti nggak salah dong, Pak ya. Kalau Apa? bangsa aja merasa terjajah, bagaimana dengan Papua di sana, Pak, yang betul-betul terlambat diperhatikannya, keadilannya. Lah iya, kita juga banyak daerah-daerah yang masih belum maju juga. Daerah kami bukan nggak ada harta. Oh, harta banyak di tempat kami. Cuman didiamkan aja. Makanya tanah adat seperti tadi di Morowali. Kenapa kok Yusuf Kala bisa beli tanah di sana? Kalau itu tanah adat.
Di Batak juga tanah adat nggak boleh diperjualbelikan harusnya. Nggak pernah, karena itulah makanya saya bilang, kalau di Batak tidak ada gendong perbonding, tidak ada girik. Coba tanya ke sana. Nggak ada girik. Ya, nggak ada gendong perbonding. Kenapa Belanda nggak sempat menjajah sebenarnya? Nggak ada ciri-ciri Belanda di sana. Nggak ada orang Batak hobi bahasa Belanda kayak orang Manado. Orang Manado masih suka, karena memang Manado nggak dijajah sama Belanda. Friendly dia. Beda. Loh. Ya, tapi tolong ini kita harus melihat secara luas lah. Jangan terlalu sempit kita melihat. Ini bukan hanya persoalan agama, ini rumit sudah. Udah transkomunal. Ya, transkomunal. Ya mungkin mereka berpikir kalau di A sudah dikuasai, P dikuasai, sudah Alpha dan Z, kan begitu. Tapi nggak bisa. Kenapa? Ya masa Tuhan diam? Enggak lah. Enggak. Lihat sekarang. Ya, saya melihat justru hampir semua pendeta-pendeta sudah mengatakan bahwa akhir zaman sudah dekat. Metre sekarang, metre ke-6 udah dibuka, mungkin sudah masuk ke-7 ini. Lo ngapain lagi sibuk? Makanya saya khawatir sekali, Papua bisa merdeka setelah Tuhan Yesus datang. Tolong diwaspadai kalimat saya itu. Jadi nggak usah bicara agama kalau nggak ngerti agama. Saya katakan, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa menciptakan bumi. Siapa? Tunjuk tangan. Potong kepala saya. Nggak ada. Bumi ini dirusak. Tidak bisa diperbaiki juga sama manusia. Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki. Makanya tertulis di Bible, ada Yerusalem baru, ada bumi baru. Apa itu nubuat tidak akan digenapi? Akan digenapi. Lihat sekarang sudah kubangan-kubangan di mana-mana. Siapa yang bisa memperbaiki? Pakai teknologi apa? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Hati-hati loh. Dulu ada komentar. Makanya pertanyaan saya, karena ada emas kan? Coba kalau nggak ada emas. Mau nggak? Mau nggak? Merdeka. Iris kepala saya. Ya udahlah Itu ya. tahu-tahu Bang diambil oleh Cina, Pak. Udahlah. Sekarang lihat. Strategi Pak. Cina itu udah strategi Cina coba lihat. Ya timur-timur aja jalan tol dibangun semua itu dari ujung ke ujung. Pakai konsep apa? One Belt, One Road. Amerika juga ketinggalan. Lihat dari apa namanya? Dari Shanghai sana jalan kereta api sampai mungkin udah sampai ke Rusia. Ke Afrika. Nah, sudah sampai ke Afrika. Orang bilang apa? Cina. Itulah sumpit daripada garpu dan sendok. Kalah kan? Garpu dan sendok kalah sama Pak, sumpit. sebenarnya Indonesia lebih bisa dari itu, Pak. Cuman korupsinya ini, Pak. Lah iya, karena memang bangsa ini, ya sudah saya katakan, memang korupsinya nggak bisa dicegah lagi. Udah kanker stadium 5. Pak yang pegang kekuasaan sehingga korupsi itu tetap berjalan sampai hari ini. Yang punya Nah, iya. kekuasaan itu apa? Memang ada juga yang mengajarkan bahwa korupsi itu memang hak mereka. Terus bagaimana? Kita Oke, rugi lah. kembali ke ini dulu ke apa? Masalah Papua kita sudah diperkaya tadi. Ini siapa? Kita kasih dulu Pak Tobing kesempatan Pak. Ini Andi USA sama Samsung ya. Andi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.